Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma yanfa'una bihi ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah Majelis Ta'lim Surgamu. Terus Bapak Ibu, berarti bukan surgaku, surga kita semuanya. Para sesepuh bini sepuh, para alim ulama, para ustaz-ustazah, Bapak Ibu semuanya, khusus Bapak Syaiful Hajjah Syaiful Bait, Bapak Suwarto yang kula hormati. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah wekdal punika ejal punika kula panjenengan sami saged makempal wonten ing papan punika dengan keadaan sehat wal afiat. Leres Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ini kambingnya sudah masuk nomor direktur untuk betul. Sampun Bapak. Sampun. Oh, dingendakaken wekdalipun secukupnya ngoten leres Pak. Ya, secukupnya niku secukupnya sinten. Saya nek ngene cukup udah tahu. Kere. Kasihan jauh-jauh bingung menit. Oke, insyaallah boten ganggu Bapak Ibu, namun berbagi pengalaman, ya, berbagi sharing ilmu tentang keajaiban doa. Dan menika tidak lepas dari sosok seorang nabi yang di bulan Dzulhijjah punika dados simbol, ya, dados tema, dados pembicaraan di mana-mana. Karena bulan Dzulhijjah punika identik dengan sosok seorang manusia yang luar biasa, sosok Khalilullah, kekasih Allah, nabi di antara nabi-nabi yang ada, rasul di antara rasul-rasul yang ada. Ini menika kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak dan Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalam Al-Quran menika enten 4 sosok keluarga. Mangke kula panjenengan sami pilih ingkang pundi. Nabi yang pertama, sosok keluarga yang pertama bukan Nabi. Sosok keluarga yang pertama menika suaminya soleh, suaminya iman, tapi istrinya boten beriman. Ingkang nomor kali menika suaminya tidak beriman, istrinya juga tidak, istrinya beriman. Ingkang nomor 3 suami istrinya sama-sama tidak beriman. Ingkang nomor sekawan suami dan istrinya sama-sama beriman. Tadi yang pertama Bapak Ibu suaminya iman, istrinya tidak beriman atau kafir di bahasa sederhana itu ngoten niku nggih. Sinten niku Bapak Ibu? Suaminya beriman, istrinya boten. Nabi Nuh, Nabi sinten malih? Nabi Lot nggih. Wis lulus niki Bapak Ibu jenengan nggih. Ingkang nomor kali suaminya tidak beriman, tapi istrinya beriman. Firaun. Ingkang nomor 3 nggih, suami dan istrinya tidak beriman. Abu Lahab. Ingkang nomor sekawan sama-sama beriman. Meskipun nanti bukan hanya Nabi niku nggih, tapi banyak, tapi intinipun bilih karena ini bulan Dzulhijjah layak untuk kula panjenengan sami jadikan tauladan dari sosok Nabi tersebut. Nggih menika tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, beserta keluarga yang tentunya boleh. Nah ini dados keluarga yang sangat-sangat ideal, sangat-sangat ideal. Niki Bapak Ibu ingkang rawuh ing mriki suami istri sareng-sareng Bapak Ibu. Leres nggih?
enten kadang menika suamine sregep ngaji nggih, istrine mboten. Enten ingkang istrine sregep ngaji, suamine sregep ngopi kok. Nek sing iki mboten insyaallah nggih, suami istri sami-sami sregep ngaji. Karena belajar dari sosok Nabi Ibrahim. Dari 4 tadi jenengan pilih Nabi Ibrahim apa mboten Bapak Ibu? Pilih yang nomor 4. Laras Bapak? Pilih yang nomor 4. Laras Bu, pilih yang nomor 4. Nggih menika belajar dari keluarga Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Nuh hebat, Nabi Lot juga hebat. Karena seorang nabi, tapi qadarullah istrinya tidak mengikuti Nabi Nuh, istrinya tidak mengikuti Nabi Lut. Istrinya Fir'aun pun juga hebat. Fir'aun menika luar biasa loh Bapak Ibu. Kekejamannya, kejahatannya luar biasa. Tapi istrinya beriman juga ya. Istrinya seorang istri gadai suami yang dia kalau mau mengetahui rakyatnya menika mengaku bahwasanya ada Tuhan selain dia akan dibunuh. Padahal orang terdekat sendiri justru mengakui bahwasanya Tuhan itu Allah. Mestinya yang pertama kali dibunuh adalah istrinya. Ya, tapi qadarullah demikian Bapak Ibu. Ya, Allah punya kehendak lain. Ternyata ada juga ya, sosok suami dalam keluarga menika, suami yang sosok dalam keluarga menika suami yang sedemikian kejam, sedemikian kafir, tapi di balik itu ada seorang perempuan yang kuat, yang hebat, yang tetap mempertahankan keimanannya. Nek ibu-ibu menika disuruh milih kinten-kinten nggih, tipe-tipenya seperti Nabi Ibrahim atau istrinya Fir'aun Bapak. Ibrahim. Apa tuh kaya di bojo kaya Fir'aun apa tuh? Nabi Ibrahim alhamdulillah. Ning Nabi Ibrahim bawa istrine Bu. Nanggo jenengan pilih terserah jenengan sekarang itu saya jenengan. Ibrahim yang satu. Oh Ibrahim. Pilih Nabi Ibrahim apa nih? Ibrahim istrinya kali. Sarah dan Hajar, nggih Sarah dan Hajar. Siti Hajar apa Hajar? Si Hajar mboten mawon. Pernah kita sampaikan ya, Siti ini bahasa tambahan orang Indonesia mawon ya. Itu sebagai bentuk penghormatan secara sepun ya. Sebagai bentuk penghormatan pakai kata-kata Siti. Siti menika saking bahasa Arab Bapak Ibu. Sayyidati, penulis aja bawaan. Pak Harun ini penulis Sayyidati gitu. Sayyidati, tuanku ya. Kalau Nabi Muhammad SAW Sayyidi ya, Sayyidina Muhammad, tuan kami ya, pemimpin kami Nabi Muhammad. Nek langsung nyebut asma kan mboten napa niku ya kurang pas dengan Bapak Ibu. Nah kalau panjenengan sami manggil satu dengan yang lain mawon kan tidak langsung nyebut nama kan mboten, minimal Pak napa-napa lah ngoten Bapak Ibu. Lek lah ngoten. Ini nyebut garwanipun Nabi Ibrahim utawi nabi-nabi yang lain juga nek langsung nyebut namanipun kayaknya kurang sopan kan betul. Maka orang Indonesia ya kemudian cari istilah nggih menika Sayyidati Hajar, Sayyidati Hawa, Sayyidati Sarah kan betul nggih. Sayyidati. Ning nek Sayyidati menika bahasa Arab. Kangelan nek di lidah orang Jawa, orang Indonesia. Sayyidati disingkat dados Siti. Kok eneng jenenge riyen kok sing Siti kok akeh ngono lho. Siti Hawa, Siti Hajar, Siti Sarah, Siti sinten wae. Itu sejatosipun Sayyidati sebagai bentuk penghormatan. Jadi kembali Bapak Ibu, Nabi Ibrahim menika sosok yang luar biasa, seorang Khalilullah, seorang Khalilullah. Nah, sekarang Bapak Ibu, apa keajaiban doa Nabi Ibrahim? Nah, sekarang ini dengan bika Al-Quran atau yang betul Al-Quran saged dibika, saged dibika Al-Quran surat Ibrahim. Ya pas nggih pas namanipun surat Ibrahim. Menika mulai ayat 35. Surat Ibrahim menika nomor surat yang ke pinten Bapak Ibu? Nomor surat yang ke-14 nggih. Nomor surat yang ke-14 kalau jusipun juz 13 nggih. Juz 13 surat nomor surat yang ke-14. Nek ayatipun menika dimulai dari ayat 35 mangke dumugi ayat
41. Ini kula mboten nerangke tafsir dari ayat-ayat punika. Masyaallah nggih. Menika namung sampel contoh bahwa doa menika sangat-sangat luar biasa. Doa menika sangat-sangat ajaib. Salah satu buktinya adalah kisah doanya Nabi Ibrahim ingkang Allah sebataken wonten ing Al-Qur'an surat Ibrahim nggih. Dimulai dari ayat 35 sampai ayat 41. Itu di antara doanya Nabi Ibrahim. Nanti masih ada ayat-ayat yang lain tentang doanya Nabi Ibrahim. Ini pun kaitan Bapak Ibu. Bapak Ibu ingkang nate tindak Makkah Madinah mudah-mudahan saged tindak malih Allahumma amin. Ingkang dereng saged mudah-mudahan saged tindak Allahumma amin. Nggih kula nggih modal donga ora kok nyamoni mboten Bapak Ibu. Itu urusannya Pak Harun ini. Kalau Ibu. Kula ndonga donga nggih Bapak Ibu. Ingkang dereng mudah-mudahan saged tindak Makkah dan Madinah. Ngeten Bapak Ibu. Makkah menika sekarang menjadi tempat tujuan mayoritas umat Islam, menjadi tempat yang sangat-sangat ramai, tempat-tempat yang sangat makmur. Tapi kalau lihat sekarang memang demikian. Coba kalau lihat ribuan tahun yang lalu, di masa Nabi Ibrahim, dalam salah satu artikel menika disebutaken pilih Nabi Ibrahim menika hidup kurang lebih 2000-an tahun sebelum Masehi. Istilah Masehi menika itu berarti kelahiran Nabi Isa. Masehi SM sebelum Masehi. Kalau setelah Masehi setelah kelahiran Nabi Isa. Kalau kita mengikuti kalender Masehi Miladiyah ya. Nah, sekarang sudah tahun 2025 kan berarti kurang lebih 4000-an tahun yang lalu. Makkah Bapak Ibu, Makkah 4000-an tahun yang lalu kurang lebih 4000-an tahun yang lalu jauh berbeda dengan hari ini. Kalau hari ini Makkah dan sekitarnya dipenuhi dengan banyak umat manusia, tetapi sesungguhnya dahulu kala 4000-an tahun yang lalu tempat itu tempat yang kering kerontang. Tempat itu tempat yang tandus, tanahnya tandus, boten enten tumbuhan, boten enten tanaman. Enggak ada satu orang pun yang tinggal di tempat tersebut. Apakah Ka'bah sudah ada? Ka'bah sudah ada. Ka'bah menika pertama kali dibangun oleh Nabi sinten Bapak Ibu? Nabi Adam. Makanya kan Nabi Ibrahim menika menyempurnakan kan ngoten nggih. Nabi Ibrahim menyempurnakan. Nah, Ka'bah menika pun wonten. Ning mboten wonten tiyang ingkang tinggal di situ. Enggak ada orang manusia yang tinggal di tempat tersebut. Kenapa? Enggak ada tanda-tanda kehidupan. Enggak ada sumber air, enggak ada sumber makanan. Nah, di saat seperti ini Bapak Ibu, di saat seperti ini Nabi Ibrahim menika Dunganipun apa? Menika wonten Al-Qur'an surat Ibrahim. Kalau ini tepatnya di ayat yang ke-37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ini ketika Nabi Ibrahim beliau mendapat perintah dari Allah untuk meninggalkan Palestina menuju satu tempat, satu negara ya, yang belum ada penduduknya. Beliau harus membawa istri dan juga anaknya Ismail yang masih bayi ya. Membawa dan menetap di sebuah tempat yang ngendikanipun beliau biwadin ghairi dzi zar'in, di sebuah lembah ya, lembah. Nek kula panjenengan sami mirsani Mekah nika nggih Ka'bah menika kan pinggir-pinggiripun berupa pegunungan. Gunungnya ra kaya Gunung Merapi, Gunung Merbabu Bapak Ibu. Batu lho sange. Batu mending-mending kaya Merapi ning pasire dadi dhuwit Bapak. Atau Merbabu nggih, tanahnya subur kan ngoten Bapak Ibu. Ini Gunung Batu nggih. Gunung Batu Mekah menika berada di bawah di tengah-tengah nggih.
Dan Nabi Ibrahim menika Ka'bah menika berada di tengah di bawah ngoten niku. Dan Nabi Ibrahim menika beliau dapat perintah dari Allah supaya tinggal di situ bersama istri dan juga anak-anaknya. Ini era istri sing betul-betul saleh ora gelem apa wae. Wis nyaman-nyaman nang Jumoyo kok. Pindah ke gunung kono wae. Ya anggap kalau panjenengan iki mboten nabi ngoten Bapak. Suaminya juga enggak nabi ngoten Bapak. Umpama ibu-ibu itu suaminya nabi lah ya ora kuat paling Bapak. Oh, nabi itu harus melakukan sesuatu yang manusia yang lain tidak melakukan apa Bapak. Oh, Nabi Ibrahim ini kok diperintahkan ya untuk menyembelih anaknya. Lho jenengan gadai sapi lho Bapak, gadai sapi 5. Toko kon nyembelih siji ora ning tujuan apa-apa ya berat apa Bapak Ibu. Kamangka sapi Bapak. Kamangka 5 sapi ini Bapak Ibu. Dan Nabi Ibrahim ini kan nampung gadai 1 putra kesayangan itu pun ya. Beliau itu sudah doa lama supaya dikaruniai anak. Begitu dikaruniai anak sudah menginjak usia remaja ada perintah untuk menyembelih. Menyembelih kan buah kan nyembelih Bapak. Nyembelih ini rada masyaallah. Kalau membuang itu kan bisa barangkali bisa lewat tangan orang lain, tapi kan menyembelih dengan tangannya sendiri. Betapa beratnya perintah tersebut. Kembali ke doa Nabi Ibrahim mau. Nabi Ibrahim ini nanti ndonga supaya Mekah yang tandus, yang kering kerontang, tidak ada sumber makanan, sumber minuman, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Beliau doa kepada Allah, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, aku ingin supaya tempat ini kelak orang-orang yang tinggal di sekitarnya mereka menegakkan sholat. Ini yang pertama. Yang kedua, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya, jadikanlah hati-hati manusia itu condong kepadanya. Maksudnya jadikanlah orang-orang yang mengikuti milah beliau menika remen utawi gadai kepinginan untuk mengunjungi Ka'bah. Nggih. Kamangka Ka'bah menika nek bangunan biasa Bapak. Lagi namung kota ya. Ada bangunan yang jauh lebih bagi secara kasat mata ya, secara view itu jauh lebih indah Bapak. Ka'bah menika ya tingginya cuma berapa meter Bapak? Jauh. Nek lebarnya luasan kurang lebih hanya 16 napa pinten nggih? 16 kali 16 Bapak. Tingginya juga tidak tinggi apa Bapak? Mungkin karo niki nggih. Ya, tidak jauh beda Bapak Ibu. Ada bangunan yang jauh lebih tinggi, ada bangunan yang jauh lebih mewah. Ya sekarang jadi mahal menika karena napa nika pintunya nika terbuat dari emas. Terus kain napa nika penutupnya nika pakai kain kiswah, juga kiswahnya menika ukirannya menika juga terbuat dari emas. Nek mari larang menika nggih terbuat dari benang emas. Nek mari larang menika karena niku nggih Bapak Ibu. Ning bangunane menika biasa. Itu sekarang loh, dulu ini di zaman Nabi Ibrahim tambah lebih biasa. Tapi meskipun begitu Nabi Ibrahim ini tetap donga, ya Allah jadikanlah orang-orang yang mengikuti milahku kelak pengen mengunjungi tempat ini. Kelak pengen mengunjungi tempat ini. Artosipun jadikanlah manusia umat Islam sekarang ini itu supaya punya keinginan, punya kecondongan untuk mengunjungi Ka'bah. Ini doa Nabi Ibrahim yang kedua. Yang pertama tadi supaya orang-orang yang di sekelilingnya punika atau banyak orang yang sholat di tempat tersebut. Yang kedua banyak orang yang pengen. Yang nomor 3, warzuqhum minas tsamarati la'allahum yashkurun. Warzuqhum, dan berikanlah rezeki kepada mereka berupa buah-buahan. Ini kalau Allah menyebutkan buah-buahan bukan berarti rezeki yang diminta hanya buah. Ini sebagai bagian dari rezeki, sebagai bagian dari kebutuhan manusia, salah satunya adalah buah-buahan. Kesimpulan ini pun doa Nabi Ibrahim yang ketiga tentang Ka'bah dan sekitarnya supaya penduduknya makmur, karena sebelumnya nggak ada makanan, nggak ada minuman. Bapak Ibu yang kami hormati, Nabi Ibrahim menika nyuwun dumateng Allah, ndonga kali Allah di saat kondisi yang secara logika tidak mungkin ya. Secara logika tidak mungkin. Tapi nanti ternyata di antara keajaiban doa, segala sesuatu yang tidak mungkin bisa jadi mungkin karena doa. Segala sesuatu yang mustahil menurut manusia menjadi mustajab karena doa.
Nggih, Bapak Ibu. Yang memakai kata, contoh itu memakai kata. Kembali ke doa Nabi Ibrahim mau Bapak Ibu. Beliau ndonga supaya itu Ka'bah banyak orang yang sholat di di sekitarnya. Yang kedua, supaya banyak orang yang pengen pergi ke tempat tersebut. Yang ketiga, supaya penduduk sekitar Ka'bah wau diberikan kemakmuran. Ingkang nomor setunggal, doanya dikabulkan apa mboten Bapak Ibu? Ya. Dikabulkan. Oke. Sampai-sampai orang menika kan yang nate umrah atau haji, sekalipun hotel yang menikah jauh, tapi begitu dikumandangkan adzan bahkan 1 jam 2 jam sebelum dikumandangkan adzan menikah, mau tidak mau harus berangkat ke masjid. Kenapa? Sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali sholat di masjid yang lain selain Masjid Nabawi, 100.000 kali. Kula panjenengan sami salat teng Masjid As-Salam, teng Masjid Al-Falah 100.000 kali. Iki pinten kali salat Pak? 100.000 kali. 100.000 kali salat berapa hari niku? Bagi 5 kata Bapak Ibu. Kata itu teng Masjidil Haram namung setunggal. Namun satu kali Bapak Ibu. Satu kali salat teng Masjidil Haram menika sama dengan kita salat 100.000 kali salat di luar Masjidil Haram. Makanya kan ngaten nggih, kalau ada orang yang barangkali yang ngate tindak umrah atau haji ngoten niku. Ning kula ngaten iki bukan atas nama travel mboten lho Bapak Ibu. Ini atas nama travel oleh ini bukan atas nama travel mboten. Orang mengatakan kemarin ada video yang viral ini kok. Kenapa harus mahal-mahal untuk ke tanah suci harus mahal? Ada yang paketnya menikah 30 juta, ada yang 40 juta. Kan kalau haji Furoda menikah sampai 350 juta kan ngoten Bapak Ibu. Ya. Kalau haji reguler kurang lebih 60 juta. 60 juta menikah manung biasa biaya pokoknya belum sing macam-macam niku Bapak Ibu. Di Indonesia kata yang macam-macam Bapak Ibu. Ada pengajian sebelum keberangkatan, ada macam-macam Bapak Ibu. Nanti ketika pulang juga ada acara macam-macam Bapak Ibu. Biayanya mahal. Tapi ternyata Bapak Ibu, semahal apapun biaya tersebut, ya, itu terbayar dengan keutamaan sholat di Masjidil Haram. Kula panjenengan sami nek nenggo sholat, ya, nenggo sholat. Nek 100.000 bagi 5 berapa hari? Banyak. 20.000 ya. 20.000 kita 20.000 hari. Kita semuanya sholat 20.000 hari di Masjid As-Salam, di Masjid Al-Falah, di Masjid Bundike mawon. Itu teng Masjidil Haram cukup sholat sekali. Jadi kurang banyak nanti Bapak Ibu. Teng Masjidil Haram cukup sholat sekali setara dengan kita sholat di luar Masjidil Haram 20.000 hari. Karena satu hari 5 kali 20.000 berarti 100.000 lewatan Bapak Ibu. Sholat teng Masjidil Haram namun sekali, entah sholat maghrib entah sholat isya, setara dengan kita sholat 20.000 hari di tempat di masjid selain Masjidil Haram. Maka ini yang bikin mahal itu ininya Bapak Ibu, bukan hotelnya, bukan pesawatnya, bukan apanya. Yang bikin mahal itu karena keutamaan ini. Cuma Allah menika nggih adil Bapak Ibu nggih. Ka'bah menika alhamdulillah teng Saudi nggih, ora teng Jumoyo ngoten iki Bapak Ibu. Ini Ka'bah teng Indonesia kok dadi repot Bapak Ibu. Pas panduke ngono alhamdulillah. Alhamdulillah ini bayangke niki Bapak Ibu. Oh ternyata ada spanduk niki nggih, masyaallah alhamdulillah. Nggih Bapak Ibu nggih. Semahal apapun biaya kita tindak umrah napa haji itu terbayar dengan keutamaan kula panjenengan sami salat teng Masjidil Haram. Nah, kenapa semua itu terjadi? Bermula dari doa Nabi Ibrahim. Ingkang nomor kalih, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Nabi Ibrahim mau donga supados orang-orang itu nggih gadahi kepinginan untuk mengunjungi Ka'bah, dan ini pun juga terjawab doa tersebut. Kamangka nalika Nabi Ibrahim donga itu tempat mboten enten napa-napanipun. Kalau andekan dia jadi ikonnya tidak terlalu menarik, ya cah kalah karo Candi Borobudur. Ya gede Bapak Ibu, gede dhuwur, kalau gede kalau dhuwur. Meskipun sama-sama sekarang masuk 7 keajaiban dunia Bapak Ibu.
Secara ikon menika ndak menarik, cuma batu kotak ditata ngoten niku. Waktu Nabi Ibrahim napa niku doa napa nggih? Tidak menarik. Tapi Nabi Ibrahim tetap optimis dengan doa supaya orang-orang itu kelak ya enggak ada kepinginan untuk mengunjungi Ka'bah tadi. Terjawab apa mboten doa Nabi Ibrahim Bapak Ibu? Terjawab. Nggih, terjawab. Saat punika jamaah haji kurang lebih 1,6 juta. Nggih, 1,6 juta. Jadi kalau pemerintah Saudi tidak mengeluarkan visa furoda, ya, iya tetap untung Bapak Ibu. Untung pemerintah Saudi tetap untung ngoten Mas Ibu. Ya travel di Indonesia mungkin banyak yang ning Saudi tetap untung Bapak Ibu, ya. Tidak mengeluarkan visa furoda yang mestinya itu lebih dari 1,6 juta yang datang ke tempat tersebut, tapi karena visa furodanya tidak dikeluarkan oleh kerajaan Saudi, berarti jumlah jamaah haji yang tidak haji tahun ini berkurang, ya. Tapi 1,6 juta menika juga sangat banyak. Ya jangan kalah kalau 212 jadi Bapak Ibu. 7 juta. Itu kalau kita melihat haji memang 1,6 juta. Tapi kalau kita melihat napa niku pengunjung utawi muktamirin utawi zairin selama bulan Ramadan, dalam salah satu berita menika disebutkan selama bulan Ramadan pengunjung Makkah, ya, pengunjung Masjidil Haram kurang lebih 122 juta. 122 juta. Okay. Berarti tiap hari kurang lebih 4 juta orang, ya, setiap hari. Ya, setiap hari. Kenapa? Banyak orang yang pengen ya melihat Ka'bah. Banyak orang yang pengen sholat di tempat tersebut. Kula panjenengan sami ya, haji reguler, ya, sekarang kurang lebih ya masa tunggunya pinten tahun Bapak Ibu? 30, okay? Jawa Tengah Magelang kurang lebih 30 tahun. Ada yang paling cepat di Indonesia menika 14 tahun. Tapi bukan di Jawa, ya di luar Jawa. Ya jangan pengen cepat pakai reguler ya pindah KTP riyen Bapak Ibu. Nek wis haji pindah malih ning Jumoyo Bapak Ibu. Ning oleh orang mboten kata sing mboten bermaksud ngakali mboten. Ada di luar Jawa menika nggih Kabupaten Putih menika saya lupa. Itu yang masa tunggunya menika sampai hanya 14 tahun. Kembali Bapak Ibu, semua itu berangkat dari doa Nabi Ibrahim 4000 tahun yang lalu. Nanti maksudnya napa Bapak Ibu? Kula panjenengan sami menika nek ndonga menika ternyata juga doa untuk sesuatu yang akan datang. Mungkin bukan hanya untuk anak kita, tapi juga sekaligus anak cucu kita. Nabi Ibrahim menika ndonga untuk sesuatu yang bukan dalam waktu dekat, tapi dalam jangka waktu yang sangat panjang, jauh ke depan waktu ini. Ya. Nah yang nomor 3 Bapak Ibu, doa Nabi Ibrahim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Teorinya kalau banyak orang berarti ekonomi jalan, ya. Kalau banyak orang mesti ekonomi jalan kan ngoten Bapak Ibu. Semakin banyak orang ya, semakin ekonomi jalan Bapak Ibu. Artosipun apa? Karena banyak pengunjung Makkah, karena banyak orang yang mendatangi Makkah secara otomatis penduduk asli Makkah menika ya pikantuk istilahipun kecipratan rezeki. Makanya kan tidak sedikit orang sana punika kerjanipun namung setahun sekali Bapak Ibu pas musim haji ya. Sing di bis ya nyewake bis sewa bis. Kalau tidak punya usaha hotel. Yang jauh-jauh kalau pas musim haji mesti laku. Kalau nek pas umrah niku nggih melihat ini kok ada hotel jauh-jauh dari Ka'bah ngoten. Apa yo laku Bapak Ibu? Ternyata kalau pas musim haji adalah laku Bapak Ibu. Nah itu ya satu musim haji ini kok dapat penghasilan sekian, 1 tahun berikutnya ya tinggal menikmati rasa kerja Bapak Ibu ya. Jadi yang itu ngoten niku Bapak Ibu. Kenapa? Semua berangkat dari doa Nabi Ibrahim. Beliau berdoa supaya penduduk Makkah khususnya menika pikantuk rezeki ya, pikantuk napa nika rezeki ingkang kathah.
bukan hanya buah-buahan tapi juga sekaligus rezeki-rezeki yang lain yang dibutuhkan oleh layaknya tiang hidup. Nah, Bapak yang kami hormati, pelajaran dari semua itu ternyata doa itu sangat dahsyat. Doa itu sangat dahsyat. The miracle of doa, keajaiban doa. Doa menika dapat merubah yang mustahil menjadi mustajab. Doa menika dapat merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Katakan tidak sedikit seorang pasien yang sudah dinyatakan tidak bisa sembuh penyakitnya oleh seorang dokter, oleh seorang tenaga medis. Tapi itu vonis dari manusia. Ya. Yang punya hidup adalah rohnya manusia. Maka dengan doa ternyata ada juga ya, orang yang sudah divonis tidak bisa hidup atau hidupnya hanya dalam waktu sekian, tapi ternyata kalau Allah sudah berkehendak menikah, ternyata orang tadi juga tetap bisa sembuh, bahkan hidupnya masih lama. Ada orang menikah yang secara teori manusia seorang perempuan, seorang istri dinyatakan mandul oleh seorang tenaga medis, oleh seorang dokter. Tapi bagi Allah ya, tidak ada yang mustahil. Contohipun sinten, ini contoh yang terbaik, contoh para nabi. Ada seorang nabi yang luar biasa, namanya Nabi Zakaria alaihissalam. Belum menikah yuswanipun 30 tahun. Ya. Istrinya kurang lebih 20 tahun. Di awal menikah, istrinya sudah divonis yuwun ngapunten mboten saged nggadhahi keturunan utawi mandul. Apakah Nabi Ibrahim putus asa? Mboten. Beliau tetap Nabi Zakaria, apakah Nabi Zakaria menika putus asa? Mboten. Ternyata beliau tetap optimis dengan doa, ya. Tetap beliau optimis dengan doa. Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni farda. Wa Zakaria idh nada rabbahu, dan Nabi Zakaria ketika beliau menyeru berdoa kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbi la tadharni farda. Ya Allah, jangan engkau tinggalkan aku sendiri. Maksudnya berikanlah aku keturunan. Beliau doa menika di saat istrinya divonis mandul. Nabi Zakaria terus berdoa hingga beliau berusia 40 tahun. Beliau tidak pernah putus asa dari doa. Terus beliau berdoa sampai usia 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Di saat beliau doa menika ngendikanipun Allah, ya, ngendikanipun Allah menika wasta'ala ra'su syaiba. Artosipun rambutnya menika sudah berubah. Karena tandanya beliau berarti sudah tua, usianya 90-an tahun lebih, ya. Usia 90 tahun, ya, rambutnya sudah berubah, bahkan ya, ini wahanal azmu minni, bahkan beliau menikah, ya, tulangnya menikah, artosipun ya, tulangnya menikah sampun rapuh, tandanya jalan mawon pun boten patek kian. Kan ngoten Bapak Ibu nggih. Jadi sudah tua, rambutnya sudah berubah, jalan sudah napa nggih nek tiyang sepuh menika wis tingklak-tingklik Bapak Ibu. Kok ndonga supados napa niku pikantuk keturunan. Ini secara teori manusia tidak mungkin. Ini cara basa kasare Bapak Ibu. Arep munggah ranjang wae angel Bapak Ibu. Njaluk duwe anak Bapak Ibu. Layange to Bapak Ibu. Ana Bu nggih. Arep munggah ranjang wae angel kok njaluk duwe anak. Mau naik ranjang saja susah, kok minta supaya diberi anak. Itu secara teori manusia tidak masuk Bapak Ibu. Ya, secara teori manusia tidak masuk. Tapi bagi Allah, ya, tidak ada yang mustahil. Maka Nabi Zakaria menika tetap optimis dengan doa. Beliau tetap doa kepada Allah supaya diberikan keturunan. Ya. Ternyata juga Allah kabulkan. Ya, Allah kabulkan. Nanti ketika Nabi Zakaria berusia kurang lebih 100 tahun, ya. Nabi Zakaria diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna nubasyyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya." Wahai Zakaria, sesungguhnya aku berikan kabar gembira kepadamu bi ghulamin,
bahwa kamu nanti akan punya momongan, akan punya anak. Tanda-tandanya di ayat yang lain, Allah tukallimal yauma insiya, wahai Zakaria, tanda-tandanya kalau kamu punya anak, kalau istrimu sedang hamil, kamu selama 3 hari tidak bisa bicara. Berarti tanda-tandanya nih istrinya hamil itu bukan pada istrinya tapi pada suaminya. Suaminya tidak bisa bicara. Ibu ini nggak ada suami kok main mau tolong ini Nabi Zakaria kok dari suami sedangkan kan buat Nabi Zakaria. Nah kita ini kan rata-rata kalau orang hamil apa niku muntah kan ngoten Bapak Ibu. Riyen yo derengan tentang aspek niku mboten derengan Bapak Ibu. Wis pokoke ngendikanipun Allah, tandanya kalau istrinya hamil niku Nabi Zakaria 3 hari 3 malam mboten saged bicara. Dalam riwayat yang lain para ulama menjelaskan kecuali zikir-zikir mawon. Tapi ini bicara biasa ngoten niki mboten saged nggih. Ketika Nabi Zakaria merasakan demikian, oh berarti benar. Sebentar lagi akan punya dan Allah kabulkan Bapak Ibu. Di saat Nabi Zakaria yuswanipun 100 tahun, istrinya berarti berapa tahun tadi Bapak Ibu? 90. Nenek-nenek 90 tahun kok ngandung niku Bapak Ibu. Ini lahiran piye ngoten Bapak Ibu? Mbok sesar, mbok napa, mbok teknologi napa ngoten Bapak Ibu. 90 tahun mengandung Bapak Ibu. Wis kira jeneng. Wis uripe angel tambah ngandung tambah angel Bapak Ibu. Ini bagi Allah niku tidak ada yang mustahil. Nah Allah kabulkan doa Nabi Zakaria. Allah kabulkan doa Nabi Zakaria di saat beliau umur 100 tahun, istrinya 90 tahun. Ya, Allah beri momongan. Ya, Allah beri momongan. Ternyata yang lahir darinya bukan manusia biasa, tapi dia manusia yang kelak juga akan menjadi seorang nabi. Namanya Nabi sedang. Yahya. Nah kata Allah, lam naj'al lahu min qablu samiyya. Allah yang ngasih nama itu anaknya. Dulu nama anaknya itu ya nama-nama yang masih asing ya. Nama yang belum pernah ada sebelumnya ya. Namanya Yahya. Ya kata Allah, nama Yahya itu sebelumnya enggak ada manusia orang yang namanya Yahya. Berarti itu nama yang sangat unik ya, nama yang sangat unik. Ning riyen nek saniki nggih kathah jenenge Yahya niku kathah. Nggih. Sekarang banyak ya. Nek riyen dereng wonten nggih. Artosipun bahwa masyaallah ya, berkat kesabaran Nabi Zakaria sekaligus juga rasa optimisme Nabi Zakaria dengan doa. Nah untuk kula panjenengan sami Bapak Ibu sumangga nggadahi hajat napa kemawon, nggadahi kepengenan napa kemawon, nggadahi cita-cita napa kemawon, semua tidak ada yang mustahil. Niki kula cerita menika bukan bermaksud sombong boten, tapi hanya untuk tahadus binimah sekaligus bukti. Jenengan saya yakin gadai bukti piyambak ya, gadai pengalaman spiritual piyambak yang saya yakin pengalaman spiritualnya jauh lebih banyak ketimbang kula. Apa maksudnya? Saya pun juga mengalami demikian, betapa hebatnya, betapa dahsyatnya yang namanya doa. Tadi di awal saya sampaikan, jenengan gadai pengalaman spiritual tentang doa yang lebih banyak daripada kula. Ini saya sampaikan punika, saya ceritakan kisah saya punika supaya nggih kula menika nggih merasakan bukti akan keajaiban doa. Saya menika Bapak Ibu dari keluarga yang biasa-biasa kemawon nggih. Kemarin yang tindak yang wonten ing dalam menika nggih Pak Musa lan menika nggih peresani. Bapak kula menika nggih tiyang awam, tiyang umum biasa, petani biasa Bapak Ibu. Wong kula menika nggak ada 2 saudara ya. Kakak saya dulu dimasukkan di panti PAI Klawisan Munilan nggih. Kemudian saya mau dimasukkan di situ, tapi karena namanya itu sudah penuh, akhirnya saya dipondokkan di Klaten, dicarikan pondok yang gratis. Ya. Saya itu juga sekolahnya SMP-nya biasa-biasa saja, ya, biasa-biasa saja. SMP yang itu, ya saat itu pilihan terakhir, karena SMP yang jauh ini kok butuh biaya mahal. Saya disekolahkan di SMP yang biasa-biasa, bahkan ya, kalau saya lewat sekolah tersebut saya nggak berani nengok Bapak Ibu karena sekolahnya sudah bubar Bapak Ibu. Bisa di nomor SMP Gupi Sarvini ini kalau per satu dengan SMP Gupi Sarvini, mungkin enten yang lulusan sana tuh.
Teng Guwa niku lho, teng Guwa. Nggih. Ya wis rada di sekolah to niku Bapak Ibu. SMP ini pundi nek ora ditangketi alumni SMP pundi SMP Gubi Sarbini. Sekolah ngendi? Wis ra ning sekolah Bapak Ibu. Ya wong rata-rata kan udah bangga-bangga dengan alma maternya nih. Aku mungkin ada bangga dengan alma maternya napa enggak sampai ini super Bapak Ibu. Agak sulit hati kalau ini dari keluarga biasa-biasa di bawah. Tapi ketika saya mondok pas mulai SMA nih, kalau ini kan donga Bapak Ibu, donga. Di antara doa saya bisa kuliah ke luar negeri. Gimana caranya? Intinya bisa keluar negeri untuk kuliah. Ya. Secara teori tidak masuk ya kuliah luar negeri, tidak seperti sekarang ya. Kalau dulu tidak seperti sekarang. Kalau sekarang menikah kuliah di luar negeri yang jurusan keagamaan banyak beasiswa, dan untuk untuk mengakses beasiswa tersebut sekarang lebih terbuka. Dulu enggak ya, dulu tidak sebanyak sekarang beasiswanya, kuota beasiswanya tidak banyak sebanyak sekarang. Itu pun juga aksesnya sangat terbatas. Nah, sekarang ini aksesnya sangat banyak Bapak Ibu ya. Sedangkan ingkang gadhe putra putri ingkang madosi kuliah beasiswa yang jurusan keagamaan di Timur Tengah atau di mana ya. Itu sekarang aksesnya sangat banyak dan banyak pilihan. Ya. Bukan hanya di Arab Saudi tapi juga seperti di Turki ya. Itu nggih kathah Bapak Ibu. Nah waktu saya tahun 2010-an berarti tahun 2009-10-an menikah dari kata. Tapi saya yakin ya doa itu tidak ada yang sia-sia ya. Dengan doa semuanya bisa menjadi mustajab. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu tahun 2011 bisa kuliah di Suriah, di Damaskus Suriah, tanpa harus mengeluarkan biaya, karena setiap bulan rumah juga berupa apartemen mereka sudah dibiayai oleh sebuah lembaga tertentu. Setiap bulan untuk keperluan makannya, untuk keperluan minumnya, keperluan sehari-harinya juga sudah ditanggung oleh sebuah yayasan. Kulo tesih kemutan setiap bulan menika saya dan kawan-kawan berjumlah 23 yang dari Indonesia menika dapat kiriman uang saku kurang lebih $400. $400 tahun 2011 tahun 2011 $400. Kamangka biaya di sana di Suriah itu hanya kurang lebih nggak sampai $100 setiap bulan. Ya, setiap bulan alhamdulillah bisa tercapai Bapak Ibu. Itu ternyata kenapa kok bisa begitu? Berkat doa. Nah, kulo teknik kamu itu kayak keajaiban yang luar biasa. Tadi saya sampaikan nih, jenengan pengalaman spiritualnya jauh lebih banyak daripada kulo. Ini saya sampaikan itu sebagai bukti bahwa doa menika sangat luar biasa. Saya itu meyakini doa ini Bapak Ibu nggih. Kanjeng Nabi dawuh, "Sinten kemawon ingkang maos doa punika di pagi hari 3 kali, sore hari 3 kali, niscaya akan dihindarkan dari segala macam musibah." Doanipun jenengan sampun apal, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Pun apa Bapak Ibu? Nek pun nggih alhamdulillah nek dereng nek apa nek boten apa nggih boten mantuk riye. Ini doa yang luar biasa, saged dicari nggih. Saged dicari ini doa yang luar biasa Bapak Ibu. Ngendikane Nabi sinten kemawon ingkang maos doa tadi baca 3 kali sehari ya, baca 3 kali ketika di pagi hari, kata Nabi akan dijaga keselamatannya ya, akan dijauhkan dari mara bahaya hingga sore hari. Dan barang siapa yang membaca doa tadi di sore hari sebanyak 3 kali akan dijauhkan dari mara bahaya dari sore hingga pagi hari. Ya, saya itu mengamalkan doa ini di saat saya di tahun 2011 menikah tinggal di Damaskus Suriah, sedang terjadi konflik yang luar biasa, peperangan yang luar biasa antara pemerintah dengan rakyatnya, yang kemudian menjadi konflik yang sangat besar, peperangan yang sangat besar. Saya menikah nggak ada pengalaman ngeten Bapak Ibu. Saya biasa berangkat menuju tempat ngaji dari rumah ke tempat ngaji melewati jalan tertentu. Dan mesti berangkatnya di jam itu, pulangnya di jam itu, melewati jalan itu. Qadarullah saat itu kula nika nggih kok dilalah qadarullah nggih. Kok pengen melewati jalan lain. Dan hanya kali itu saya melewati jalan lain.
Ternyata Bapak Ibu di jalan itu, di jam itu ya, terjadi ledakan bom yang luar biasa. Ya, terjadi ledakan bom yang luar biasa karena di saat perang ini Bapak Ibu kalau ceritakan, saat perang ini di sana itu ya karena banyak orang yang masuk ya, banyak negara yang punya kepentingan masuk ke situ. Akhirnya orang-orang itu yang melakukan apapun yang mereka lakukan ya. Ada yang orang menikah, melakukan pengeboman di tengah jalan. Ada yang sampai di masjid menikah dilakukan bom bunuh diri. Yang saya tadi ternyata di pinggir jalan. Ya. Saat kalau lewati tempat lain, jalan yang lain, ternyata di jalan itu, di jam itu terjadi ledakan bom yang luar biasa. Alhamdulillah, pulau menikah kelewat jalan lain. Nah saya kemudian berpikir kira-kira amalan apa? Amalan rada biasa-biasa kemauan. Ternyata itu semuanya tidak lepas dari doa tadi. Dan saya itu nggak ada pengalaman yang sangat banyak lagi, apalagi di Indonesia Bapak Ibu. Mestinya itu saya sudah jatuh dari motor, tapi karena berkat doa tadi ternyata alhamdulillah tidak jadi jatuh. Nah itu semuanya bukti dari sabda Nabi, sinten kemawon ingkang napa niki mengamalkan doa tadi, niscaya akan dijaga keselamatannya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Pagi 3 kali, sonten 3 kali, insyaallah pikantuk keselamatan, insyaallah dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Nah terakhir Bapak Ibu, ya terakhir ini. Lah kok enten tiyang menika sampun donga tapi ya kok tetep cilaka kan ngoten. Ada orang yang doa ya, tetapi kok ternyata juga napa niki masih biasa-biasa kemawon. Ya, sederhananya ngeten Bapak Ibu. Kalau semua doa itu dikabulkan, Allah berikan seperti apa yang diminta, maka tatanan kehidupan ini, roda kehidupan di dunia ini tidak akan jalan. Semua orang doa ini pun mesti sehat. Leres Bapak Ibu. Ning umpami doa itu dikabulkan semuanya, kira-kira enten rumah sakit yang buatan. Reneng rumah sakit, reneng dokter, reneng apoteker, reneng kuliah niku, reneng bakal ibu, reneng ibu. Nek kabeh nggih kendaraane aman-aman kemawon, ya. Kira-kira enten bengkel apa mboten? Mboten to. Mboten enten bengkel. Karena tapi kan nanti ngaten Bapak Ibu, semua doa pasti akan Allah kabulkan. Cuma Allah ada cara lain untuk mengabulkan doa kita. Insyaallah lain waktu, ini sengaja biar lain waktu lagi lah Bapak Ibu. Allah punya cara lain supaya doa kita ini tetap dikabulkan. Jadi cara Allah mengabulkan doa kita tidak selamanya persis seperti apa yang kita minta. Sama dengan kula panjenengan sami Bapak Ibu yang gak ada putra-putri yang kasih alit-alit nikah, kan tidak semua permintaan anak kita itu kita berikan, kita penuhi persis apa yang diminta. Nek semua yang diminta oleh anak kita beri persis apa yang dia minta, kojur nanti untuk Bapak Ibu. Jadi nanti tampil ngebengi anak-anak jaluk apa gue. Lagi mau dulu Bapak Ibu. Anak kula meneh kan jaluk bengi-bengi jaluk Lego kereta Bapak Ibu. Kamu kok tinggal di desa niku Bapak Ibu. Golek Lego teng budi jajal Bapak Ibu. Lego mainan anak-anak lho, Lego kereta, Lego pesawat ngoten niku. Karena lihat layar, lihat di TV eneng mainan Lego ngoten niku, jadine jaluk Lego Bapak Ibu. Artasipun napa men anak itu kadang ngoten niku, dia enggak mau tahu ya. Yang dia tahu pokoknya semua keinginannya tercapai. Sebagai seorang tua tentu punya cara bagaimana mengabulkan permintaan anak tadi, tidak harus persis apa yang dia minta Bapak Ibu. Ya, tapi tetap bikin anak itu senang. Lah Bapak Ibu, kula panjenengan sami di hadapan Allah juga demikian, nggih. Mau juga sampelipun ngeten niku Bapak Ibu. Nggih, kula niku nggih beberapa kali nate napa niku nderek perlombaan, nggih, musabaqah, perlombaan napa niku nggih ngapal Quran, nggih tilawatul Quran. Kan mesti doanya semua peserta menika doanya supaya diberikan kemenangan. Ini bahasa sederhana ini pun diberikan yang terbaik. Ini jadi dalam hati yang terbaik itu ya menang Bapak Ibu. Tifas, kami nek ngoten niku. Nek semua peserta itu doanya dikabulkan persis yang diminta, ya dadi ra lomba ta Bapak Ibu. Mosok lomba menang kabeh ta. Oh ternyata begitu ya.
Begitu. Nah, tapi nanti kata Bapak, Masya Allah ya, Allah itu punya cara lain untuk mengabulkan doa kita. Nah, cara lain itu apa? Insya Allah lain waktu tadi sampai disampaikan, ya, itu secukupnya. Ini kira-kira dengan mencukup atau Bapak Ibu? Ya? Mencukup. Itu lagi mencukup Bapak Ibu. Selanjutnya beli Pak. Ya? Hari ini ada penyembelihan. Ya. Netting dusun pulau sampai kemarin kita sudah selesai. Sampai mawar ya. Ini sama-sama tesih hari tasrik. Semoga hari seremoni kalau panjenengan sami manfaatkan. Kita manfaatkan ketika dipunangkan Kanjeng Nabi ayam tasyrik, ayam aklin wa syurbin. Hari tasyrik menika hari makan-makan, hari minum, maka dilarang haram hukumnya puasa di hari tasyrik karena memang sunnahnya untuk makan dan minum dan juga tidak lupa memperbanyak takbir, tahmid dan tahlil. Takbir, tahlil dan tahmid khususipun bibar salat lima waktu, ya, bibar salat 5 waktu sepanjang hari tasyrik. Makatan yang sangat kalau atarakan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Monggo kita akhiri kanthi sesarengan maos doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nyuwun wektalipun sekedap Bapak Ibu kula ndongaken jenengan mengaminkan barangkali di antara kita ada yang sedang sakit semoga Allah sembuhkan, ada yang sedang punya hajat semoga Allah kabulkan hajat-hajatipun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa dan kefirakan kami ya Allah, yang kami tambahkan maupun yang kami sembunyikan ya Allah, yang kecil maupun yang besar ya Allah, yang disengaja maupun yang tak kami sengaja ya Allah. Ya Allah, ampunilah juga dosa orang tua kami ya Allah, ampunilah juga dosa bapak ibu kami ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami ya Allah, jagalah mereka sebagaimana mereka menjaga kami ya Allah. Ya Allah, rawatlah mereka sebagaimana mereka merawat kami ya Allah. Ya Allah, bapak ibu kami ya Allah, susah mereka mendidik kami ya Allah, sulit mereka menjaga kami ya Allah, maka jangan Engkau timpakan kesusahan dan kesulitan lagi untuk mereka ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas shalihin, Rabbana hab lana minas shalihin, Rabbana hab lana minas shalihin ya Allah. Karunikanlah kepada kami ya Allah anak-anak yang saleh-salehah ya Allah, hafizah ya Allah, anak-anak yang berjuang ya Allah, anak-anak yang kelak menyebut nama-nama kami ya Allah, anak-anak yang kelak membahagiakan kami, memuliakan kami ya Allah, anak-anak yang bermanfaat untuk agamamu, bangsa dan juga negara ini ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Allahumma la tada'ana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartahu wa la daynan illa qadaytahu wa la maridan illa shafaitahu wa la 'asiran illa yassartahu wa la hamman illa farajtahu wa la karban illa nafastahu wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaytaha wa yassartaha ya Arhamar Rahimin wa ya akramal akramin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Allah ya khairar raziqin, ya Allah khairal fatihin, ya Allah ya khairal nasirin, ya Allah ya khairal ghafirin. Ya Allah, panggillah kami ya Allah menuju rumah-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang selalu merindukan Ka'bah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mampu mengunjungi rumah-Mu al-Haram ya Allah. Ya Allah, mampukanlah kami untuk mengunjungi kota suci-Mu ya Allah, Makkah dan Madinah al-Munawwarah ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin.